Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah selalu diberkahi dan insya Allah selalu dilimpahkan kesehatan. Amin amin amin. Baiklah, pada proses pembelajaran pertemuan kedua kali ini yang dimana kita masih dalam masa pandemi, masa di mana kita diharuskan melaksanakan proses pembelajaran lewat online atau biasa disebut dengan daring. Anak-anakku tetap di rumah belajar dan insya Allah kami sebagai guru akan memaksimalkan mencari cara untuk tetap akan melaksanakan proses pembelajaran. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan kedua kali ini, insya Allah capaian tujuan pembelajaran ada 4, yakni yang pertama adalah perkalian pada perpangkatan, yang kedua adalah pembagian pada perpangkatan, yang ketiga bentuk baku bilangan, dan yang terakhir adalah persamaan pangkat sederhana. Keempat tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan masih berkaitan dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama. Kenapa begitu? Karena ini masih dalam satu KD atau satu bab yang dimana ini masih dalam materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi untuk memaksimalkan pembelajaran, anak-anakku harus tetap mempelajari atau membuka catatan atau bisa menonton kembali video pembelajaran pada pertemuan pertama. Insya Allah untuk pertemuan kedua ini, video pembelajaran yang saya buat ini insya Allah bisa lebih dipahami. Insya Allah baiklah, untuk memanfaatkan waktu, kita masuk saja pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu tujuan pembelajaran pertama yaitu perkalian pada perpangkatan. Mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu apa itu perkalian. Yang dimana perkalian ini kita kaitkan dengan bentuk perpangkatan atau bilangan berpangkat. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut. Yang harus digarisbawahi di sini adalah bilangan pokok atau basis yang sama pada operasi perkalian. Sifatnya yang mana? Yaitu yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Di mana bentuk ini kita bisa lihat bahwa basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, yaitu A. Jika basis yang sama dalam bentuk perkalian, basis yang sama atau bilangan pokok yang sama dalam bentuk perkalian, pangkatnya ditambah. Jadi yang harus dipahami di sini, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkat itu ditambahkan ketika bentuk operasinya adalah perkalian. Maka A pangkat M tambah N. Ini berlaku jika bilangan pokok sama dalam bentuk perkalian. Sifat yang kedua atau bagian B, di mana A pangkat M dalam kurung pangkat N. A pangkat M pangkat N. Pangkatnya berpangkat lagi. Seperti itu. Apa maksudnya ini? Proses kerjanya adalah kedua pangkat ini dikalikan. Pangkatnya dipangkatkan. Artinya pangkat dikali pangkat. Dalam bentuknya adalah A pangkat M kali N. Ketika anak-anakku sekalian ketemu dengan bentuk seperti ini, maka pangkatnya ini dikalikan sesama pangkat. Sifat yang ketiga yaitu A kali B berpangkat M. Apa maknanya? Apa artinya pangkat M di sini? Maknanya adalah semua yang ada di dalam kurungan atau yang isi dalam kurungan ini semuanya berpangkat M. Ini yang menandakan bahwa kepunyaan pangkat M itu berhak dimiliki oleh si A dan si B.
Oke, jadi bentuknya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut saja, langsung masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal dan pembahasannya. Tolong disimak baik-baik contohnya. Oke, tentukanlah hasilnya. Bagian A, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2, di mana basis yang sama dalam proses perkalian, yaitu sama dengan 4, artinya bilangan pokok yang sama dalam bentuk perkalian pangkatnya ditambah. Maka muncullah bentuk 4 pangkat 3 ditambah 2. Jadi anak-anakku harus perhatikan di sini, jika bilangan pokok yang sama dalam bentuk perkalian pangkatnya ditambah, maka hasilnya adalah 4 pangkat 3 tambah 2 menjadi 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu perkalian berulangnya sebanyak 5 kali, karena pangkatnya 5, nilainya 5, maka 4 ini dikalikan sebanyak 5 kali. Maka hasilnya adalah 1024. Yang kedua, sama sifat yang kedua tadi yang saya jelaskan, bentuknya adalah seperti ini, 2 pangkat 3 pangkat 2. Ketika bentuknya seperti ini, maka pangkat dikalikan pangkat, yaitu 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini karena nilai pangkatnya adalah 6, maka 2 ini dikalikan sebanyak 6 kali. Maka hasilnya adalah 64. Yang terakhir, sifat yang ketiga yaitu 2 kali 3 berpangkat 2. Sama halnya tadi yang saya jelaskan bahwa 2 ini kepunyaan dari 2 dan 3, maka semua isi kurungan berpangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2, 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. 2 pangkat 2 itu adalah 4, 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 itu adalah 9, maka 4 kali 9 adalah 36. Semoga dipahami. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu pembagian pada perpangkatan. Ini sudah sama pembagian juga. Mungkin anak-anakku sudah tahu apa itu pembagian. Langsung saja, pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, berlaku juga sifat berikut. Oke, catatannya kembali di sini yang harus digaris bawah adalah bilangan pokok yang sama pada proses pembagian. Sebelumnya adalah proses perkalian. Apa bedanya dengan proses pembagian? Yaitu bagian pertama adalah jika bilangan pokok yang sama dalam bentuk pembagian, ya, di mana bentuknya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangan pokok sama dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya dikurang. Bedanya adalah ketika perkalian tadi dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya ditambah. Jikalau dia dalam bentuk proses pembagian, maka pangkatnya dikurang, kebalikan. Oke, semoga dipahami. Maka bentuknya adalah A pangkat M dikurang N. Yang kedua, A bagi B pangkat M. Sama halnya di pembagian tadi sifatnya. Nah, maka semua isi kurungan berpangkat M. A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke, semoga dipahami. Kita langsung saja masuk di contoh soal. Tentukan hasilnya dari A, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Bilangan pokok sama, dalam bentuk pembagian pangkatnya dikurang. Oke, 4 pangkat 3 kurang 2. 4 pangkat 3 kurang 2, 3 kurang 2 itu adalah 1, maka 4 pangkat 1 itu sama dengan 4. Oke, yang kedua, 6 bagi 2 berpangkat 2. Semua isi kurungan berpangkat 2. 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu adalah 6 kali 6. 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. Di mana 6 kali 6 itu adalah 36. 2 kali 2 itu adalah 4. 36 bagi 4 adalah 9. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut tujuan pembelajaran yang ketiga. Bentuk baku bilangan atau biasa disebut dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan titik-titik A itu lebih besar
dari 1. Artinya tidak boleh 0, negatif 1 dan seterusnya. Oke. Seterusnya, A itu harus lebih kecil dari 10. Oke. Tidak boleh lebih dari 10 atau tidak boleh 11, 12. Inilah maknanya. Jadi A di sini syaratnya adalah tidak boleh 0, tidak boleh negatif, oke? Dan tidak boleh lebih dari 10, tidak boleh 11, 12. Jadi berapa nilai A adalah 1 sampai 10 atau 2 sampai 9. Oke, semoga dipahami. Dan N adalah bilangan bulat. N itu syaratnya harus bilangan bulat. Apapun itu, yang jelasnya dia adalah bilangan bulat. Misalnya, notasi ilmiah untuk 2300 adalah 2,3 kali 10 pangkat 3. Kenapa demikian? Kita lihat catatannya di sini, nilai A lebih dari 1. Betul? 1 itu lebih dari 2,3. 2,3 itu lebih besar dari 1. Dan kurang dari 10. Betul nggak? Iya, betul. 2,3 itu kurang dari 10. Oke? Paham ya? Nah, sekarang 10 pangkat 3. Nilai N itu adalah bilangan bulat. Kenapa harus 10 pangkat 3? Oke? 10 pangkat 3 kenapa harus di sini berpangkat 3? Dari mana asalnya? Lihat, 0 ada 2 di sini. Oke? Karena 23 sisanya, syaratnya di sini tidak boleh lebih dari 10. Oke, maka kita pakai desimal 2,3. Karena kita puluhan ini kita jadikan satuan, maka muncul di sini 0. Jadi ada 3 0 menjadi 10 pangkat 3. Oke, semoga dipahami. Jadi mungkin anak-anakku yang harus digaris bawah di sini adalah hitung berapa 0, itu saja yang paling penting. Hitung berapa 0 dan ditambah dengan dalam bentuk desimal. Artinya berapa angka di belakang koma yang mungkin kita tambahkan atau kita ubah dia menjadi desimal, mungkin itu yang kita tambahkan juga nolnya. Oke, semoga dipahami. Kita langsung saja masuk contoh soalnya. Yang pertama adalah bilangan lebih atau sama dengan 10. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Artinya ke kiri ya, memindahkan ke kiri. Paham? Contohnya misalnya 8.500.000. Oke. Seperti catatan tadi, untuk kita nuliskan notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya, kita hitung angka nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka nol, artinya ini sudah N-nya itu sebentar kita akan tuliskan 5. Nah, sisanya di sini adalah 85. Nah, syaratnya adalah A itu tidak boleh lebih dari 10. Maka kita ubah dia menjadi desimal. Dengan catatan di sini, titik desimal ke kiri, artinya dia berpindah ke kiri menjadi 8,5, maka pangkatnya harus positif. Berapa angka di belakang koma adalah 1, maka yang bertambah adalah 1 angka 0. Tadi ada 5, sekarang ditambahkan 1 menjadi 6. Maka yang akan muncul atau nilai dari N adalah 6. Atau pangkatnya adalah 6. Kita lihat sekarang ya. 8,5 kali sejuta, 1 juta. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Oke. Yang harusnya 85 kali 100 itu sudah jadi 8.500.000, tapi karena syaratnya tadi A tidak boleh lebih besar dari 10, maka kita ubah 85 itu menjadi 8,5. Karena berubah menjadi desimal, yang tadinya 100 berubah menjadi sejuta karena bertambah nolnya menjadi 6. Oke, semoga dipahami. Inilah bentuk notasinya 8,5 kali 10 pangkat 6. Oke. Contoh yang kedua misalnya 144 juta. Berapa angka nolnya? Kita lihat ada 6. Artinya 144 kali sejuta. Oke, 1 juta. Karena 6 angka 0. Karena yang A itu tidak boleh lebih dari 10, maka kita ubah dia menjadi A di bawah 10 atau A lebih besar dari 1. 14,4.
Itu masih di atas angka 10. 1,44. Oke, itu sudah di bawah angka 10 dan lebih besar dari 1. Berapa angka di belakang koma adalah 2, 1 dan 2. Maka yang semulanya tadi 6 nolnya kita tambahkan menjadi 2 angka 0 sehingga menjadi 100 juta. Yaitu 1,44 kali 100 juta sama dengan 1,44. Berapa angka nolnya di sini adalah 8 kali 10 pangkat 8. Oke, semoga dipahami. Contoh yang kedua adalah bilangan antara 0 dan 1. Gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Kebalikan dari contoh yang pertama ya. Oke, kita langsung saja. Contohnya adalah 0,000085. Kita hitung berapa angka nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka nol. Oke, sisanya ada 85. Kita ubah dia menjadi bilangan desimal 8,5. Sehingga tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 angka 0 sehingga menjadi 1 juta. Oke, dibagi. Kebalikan dari tadi, yang tadi dikali sekarang dibagi. Oke, kenapa dibagi? Karena perpindahan titik desimalnya itu ke kanan. Dengan catatan, dengan syarat pangkatnya harus negatif. Oke, karena dibagi di sini, otomatis kita ubah menjadi ini harusnya 10 pangkat 6 karena dalam bentuk pembagian. Menjadi kita ubah menjadi dalam bentuk perkalian. 10 pangkat 6 tadi yang positifnya 6 berubah menjadi negatif 6. Karena awalnya perkalian sekarang menjadi awalnya pembagian berubah menjadi perkalian. Oke, lanjut untuk contoh kedua. Kita hitung dulu nolnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 angka 0. Ini 144 karena hanya lebih besar dari 0. Kita ubah dia menjadi desimal menjadi 1,44. Kebalikan dari tadi, yang tadi dikali, sekarang dibagi. Ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nolnya ada sebanyak 8 angka nolnya menjadi 100 juta. Karena di sini dibagi, kita ubah menjadi perkalian yang harusnya 10 pangkat 8. Karena bagi ini diubah menjadi kali, maka berubahlah 10 pangkat 8 menjadi 10 pangkat negatif 8. Yaitu 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran terakhir, yaitu persamaan pangkat sederhana. Jika A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx, berlaku fx itu sama dengan gx. Oke, dengan A bilangan real dan fx dan gx fungsi dalam variabel x. Oke, apa maknanya? Semua fx, nilai dari fx itu sama dengan gx. Bentuknya harus sama, seperti itu. Ya, jikalau A-nya sama dengan A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx, harus sama. Berapa nilainya fx, berapa juga nilainya gx. Di mana A itu adalah bilangan real. Semoga dipahami. Kita langsung saja masuk contohnya. Tentukan nilai n pada persamaan berikut. Nilai n artinya di sini untuk yang pertama adalah 2 pangkat n sama dengan 32. Bagaimana proses kerjanya adalah 2 pangkat n sama dengan 32. Di mana n itu sama dengan 5. Kenapa 5? Kita lihat. 2 pangkat n sama dengan 32. Berapa nilai n sehingga ketika 2 pangkat titik-titik atau 2 pangkat sekian atau nilai dari n itu sama dengan 32. Berapa pangkatnya? Berapa 2 pangkat berapa sehingga menjadi 32. Saya ulangi. Untuk mendapatkan n sama dengan 5, kenapa harus 5? Karena 2 pangkat berapa itu sama dengan 32. Misalnya 2 pangkat berapa sama dengan 4. Artinya 2 pangkat 2. Karena apa? Karena 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti itu contohnya. N sama dengan 5. Karena 2 pangkat 5 itu sama dengan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Oke, ini pembuktiannya. Oke, semoga dipahami. Yang kedua adalah 1/2, 1/2 berpangkat N kurang 1. Sama halnya dengan contoh pertama. Ya, kita akan cari berapa nilai N. Sehingga hasilnya adalah 4. Yang didapat adalah N sama dengan negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena ketika negatif 1, kita ganti N di sini negatif 1. Negatif 1 kurang negatif 1 itu sama dengan negatif 2. Di mana 1/2 pangkat negatif 2 itu adalah kita ubah pertemuan pertama kita yang berpangkat negatif, kita ubah menjadi pangkat positif. Ketika bentuknya seperti ini, kita ubah menjadi positif, maka yang awalnya 1/2, kita balik, kita ubah menjadi 2/1 berpangkat positif 2. Sudah menjadi positif 2. Oke? Karena dalam kurung, semua isinya kurungan berpangkat 2. 2 pangkat 2, 1 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, 1 pangkat 2 itu sama dengan 1, 4 dibagi 1 itu sama dengan 4. Oke, semoga dipahami. Insya Allah, mudah-mudahan pertemuan kedua ini anak-anakku sekalian mudah memahami, dan apabila ada yang tidak dipahami, insya Allah ada grup Facebook, ada grup matematika di Facebook, ada grup kelas di Facebook. Insya Allah kita diskusi lewat sana ya. Saya akan upload video ini di Facebook dan juga di YouTube. Oke. Tak lupa pula saya kasih tugas untuk anak-anakku untuk mengerjakan tugas ini. Silahkan kerjakan di buku latihan saja. Jikalau ada waktu atau mungkin memungkinkan ada waktu untuk pengumpulan tugas, insya Allah saya akan kabari lewat grup, atau saya akan kabari lewat teman-teman atau ketua kelas, insya Allah. Oke, sekian untuk kali ini pertemuan kedua. Silakan kerja tugasnya, dan tolong di video pembelajaran ini semua mulai dari pertemuan pertama dengan pertemuan kedua, tolong apa yang saya jelaskan di video ini dicatat ya. Oke. Jadi, tolong sediakan buku catatan dan latihan. Catatan untuk penjelasan yang tadi, pertemuan pertama dan kedua, tugas. Ini sudah ada 2 tugas untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oke, kalau misalnya anak-anakku tidak bisa melengkapi 2 buku, bisa 1 buku saja. Tapi ingat, tolong ditandai, ini untuk catatan, ini untuk tugas. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa dan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.